Salam sejahtera bagi kita semua yang menonton video ini dimanapun kita berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan yang baik ini bagi saya untuk menjadi peserta lomba presentasi ini. Saya mengharapkan keadaan Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gloria Sihombing, perwakilan dari kelas 95. Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini, saya akan membahas salah satu tema yang telah diberikan kepada saya, yaitu bagaimana peranan generasi muda dalam memanfaatkan sumber daya alam terbarukan tetapi tetap menjaga kelestarian ekologi. Tema ini sangat bagus diambil kepada kita para pemuda-pemudi penerus bangsa Indonesia. Karena dengan tema ini kita dapat memperhatikan keadaan lingkungan sekitar kita dalam mengambil suatu keputusan. Bapak, Ibu Guru dan teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita ketahui, sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dengan contoh adalah matahari, air, angin, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membahas salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu matahari. Matahari telah terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, dan jarak antara matahari ke bumi sekitar 149,6 juta kilometer. Matahari mempunyai manfaat dari segi fisik maupun mental. Dari segi fisik kita dapat melihat bahwa matahari adalah sumber vitamin D pada pagi hari. Matahari juga dapat menyembuhkan kanker dan dapat menyembuhkan penyakit kulit lainnya. Dari segi mental, ternyata matahari juga dapat membuat kita bahagia dan mengurangi depresi kita. Tetapi matahari juga mempunyai manfaat yang sangat besar untuk masa depan kita nanti. Matahari digunakan sebagai sumber dari teknologi masa depan. Salah satu contohnya adalah cat surya, jendela surya, mobil tenaga surya, dan pompa air tenaga surya. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, saya akan membahas satu persatu dari keempat teknologi canggih masa depan ini. Yang pertama adalah cat surya. Para peneliti dari Royal Melbourne Institute of Technology telah mengembangkan salah satu cat yang dapat menghasilkan bahan bakar hidrogen dengan menggunakan tenaga dari kelembapan udara dan sinar matahari. Cat ini dikombinasikan dengan titanium oksida yang sudah banyak digunakan pada cat dinding senyawa baru, yaitu molybdenum sulfida sintetis. Pimpinan peneliti Dr. Torben Deinecke juga mengklaim bahwa cat ini dapat digunakan di berbagai iklim, mulai dari iklim yang lembab, panas, hingga kering seperti di daerah pinggiran sungai. Cat ini juga bisa digunakan untuk menanggulangi area yang sinar mataharinya terbatas, jadi dapat membantu mengatur peletakan panel surya. Setiap permukaan yang bisa dicat dapat diubah menjadi energi. Tim peneliti juga mengklaim bahwa cat ini dapat dipakai secara komersial 5 tahun yang mendatang. Yang kedua adalah jendela surya. Jendela surya tidak hanya berfungsi supaya matahari bisa masuk ke dalam rumah, tetapi jendela surya juga berfungsi sebagai sirkulasi udara. Para peneliti di Belanda sedang mengembangkan penemuan mereka pada jendela. Jendela yang sedang dibentuk atau dibuat dideskripsikan akan berwarna hijau transparan dengan dilapisi lembaran plastik
yang berisi molekul warna fluoresensi yang sangat terang. Fluoresensi berfungsi untuk menyerap cahaya yang kemudian akan dipancarkan kembali. Dibentuknya jendela surya bertujuan untuk yang pertama menghasilkan listrik dan energi matahari tanpa menggunakan panel surya silikon. Yang kedua, memblokir masuknya sinar berbahaya dan radiasi panas ke dalam rumah. Yang ketiga, sebagai penghalang suara pada halte bus. Dan jendela surya ini dipastikan adalah inovasi yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah mobil tenaga surya. Perusahaan aksesoris kendaraan Worksport telah mengembangkan suatu penemuan yang menggunakan panel surya sebagai penggerak mobil. Panel surya tersebut akan dipasangkan pada bak kargo mobil pickup. Panel surya tersebut berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi tenaga listrik, yang kemudian tenaga listrik itulah yang menjadi penggerak atau tenaga mobil tersebut. Panel surya itu bernama Terravis yang menggunakan monocrystalline. Jika tidak dapat menggunakan panel surya, mobil ini dapat mengisi daya selama 15-30 menit dengan menggunakan fast charging. Dan diklaim mobil ini adalah mobil yang ramah lingkungan. Yang keempat sekaligus yang terakhir adalah pompa air tenaga surya. Pompa air tenaga surya daya listriknya disuplai oleh pembangkit listrik tenaga surya. Pompa air tenaga surya menggunakan baterai dan matahari. Pompa air dan tenaga surya dapat digunakan di kota, pinggiran kota, bahkan daerah terpencil sekalipun. Pompa air tenaga surya meskipun menggunakan tenaga matahari sebagai tenaga penggeraknya, tetapi pompa air tenaga surya dapat digunakan dalam cuaca mendung maupun hujan. Dan tentunya pompa air tenaga surya adalah pompa yang ramah lingkungan. Bapak, Ibu guru serta teman-teman sekalian, dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi semakin canggih, kita tetap dapat memanfaatkan sumber daya alam terbarukan tanpa ada alasan pengurangan kelestarian ekologi. Sebelum saya menutup presentasi saya tetap mengimbau dan mengharapkan Bapak, Ibu guru serta teman-teman sekalian memakai masker saat berada di luar rumah. Demikianlah presentasi yang dapat saya berikan ataupun yang saya jelaskan. Jika ada teori yang kurang lengkap ataupun teori yang berlebihan, saya mohon maaf. Terima kasih.